على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bersama kami kita beriman sesaat, ai natadzakarul khair, kita menyebut-nyebut kebaikan, wa ahkamal akhirah, dan hukum-hukum di akhirat, wa umuraddin, dan urusan-urusan agama. Fa inna dzalika iman, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah iman. Baik, dohirnya maksudnya bagian dari keimanan. Wa qala Ibnul Murabit, natadzakaru ma yusaddiqul yakin, yaitu kita saling mengingat apa yang akan membenarkan keyakinan fi qulubina, di dalam hati-hati kita. Li'annal iman huwa tasdiqu bima jaa min indillahi ta'ala, karena iman adalah pembenaran terhadap apa yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Alhamdulillah telah kita lewati gambaran tentang keimanan, sehingga kalau ada faidah-faidah atau asar dari para masyayikh atau para a'immah tentang makna iman, kita sudah mengetahui gambaran yang lengkapnya bagaimana. Tasdik ma'al iqrar. Intaha minat tawdih. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa qala Mu'adz huwa Ibnu Jabal wa sarraha bidzalikal asili. Salah satu dari yang meriwayatkan Sahih Bukhari. Wa ta'liqul madhkur wa salahu Ahmad wa Abu Bakar aidan bisanadin sahih. Ta'liq tersebut, yaitu sanad mu'allaq, asar mu'allaq, juga disambung, diriwayatkan secara bersambung oleh Imam Ahmad dan Abu Bakar. Wallahu alam. Apakah maksudnya Abu Bakar adalah Ibnu Abi Syaibah seperti yang telah kita lewati, dengan sanad yang sahih ilal Aswad bin Hilal. Qala li Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berkata kepada saya, perlahan-lahan, letak buku perlahan-lahan, tak boleh kuat-kuat. Ijlis bina nu'min sa'ah, wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah juga, kana Mu'adz bin Jabal yaqulu lirrajuli min ikhwanih. Mu'adz bin Jabal berkata kepada seorang lelaki dari saudara-saudaranya, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Fayajlisani fayadhkuranillaha ta'ala wa yahmadani. Maka mereka berdua pun duduk, mereka berdua menyebut nama Allah Ta'ala dan memuji Allah Ta'ala. Wa urifa minar riwayatil ula, kata Al-Hafidz, diketahui dari riwayat yang pertama, annal aswad abhama nafsah, bahwasanya Al-Aswad bin Hilal merahasiakan namanya sendiri, tidak menyebutkan. Mu'adz berkata pada saya, wa yahtamilu ayyakuna Mu'adz qala dzalika lahu wa li ghairihi, dan ada juga kemungkinan bahwasanya Mu'adz mengucapkan itu kepada dirinya, kepada siapa? Aswad bin Hilal dan yang lainnya. Wa wajhu dalalati minhu dhahirah, kata Al-Hafidz, sisi pendalilan dari ucapan Mu'adz di sini jelas, pendalilan yang dipakai oleh Imam Al-Bukhari. Masalah iman mungkin bertambah, mungkin berkurang. Li'annahu la yuhmalu ala aslil iman. Ucapan Mu'adz, kita beriman sesaat, ini tidak dibawa kepada asal iman. Likaunihi kana mu'mina. Karena Mu'adz adalah seorang mukmin. Wa ayya mu'min, dan mukmin macam apa beliau? Ini kalimat ta'ajubiyah. Jelas mukmin yang sempurna, sahabat mukmin. Wa innama yuhmalu ala iradati annahu yazdadu imana. Hanyalah kalimat Mu'adz tadi dibawa kepada keinginan beliau untuk bertambahnya keimanan bidzikrillahi ta'ala, dengan berzikir, menyebut nama Allah Ta'ala. Wa qala al-qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah, ini masih penukilan dari Ibnu Hajar, la ta'alluqa fihi liziyadah, kata beliau, asar ini tidak ada keterkaitan dengan tambahnya iman. Ini mestinya titik 2 ya, ziyadah. Li'anna Mu'adzan innama arada tajdidal iman, karena Mu'adz hanyalah menginginkan pembaharuan iman. Si intinya sama saja, memperbaharui iman berarti menambah iman yang pertama.
Takkan maksudnya adalah iman Mu'ad pertama rusak sekarang diperbaharui. Jelas maksudnya adalah pertambahan. Li'annal abda yu'minu fi awwali marratin fardho. Karena kata Ibnul Arabi, pada awalnya, pada kali yang pertama si hamba itu beriman dengan keimanan yang wajib. Summa yakunu abadan mujaddada. Mujaddada atau mujaddidan ya? Mujaddidan. Kemudian selamanya dia akan selalu memperbaharui. Kalau mujaddidah, memperbaharui imannya tadi. Intinya berarti apa? Sama, yaitu bertambah imannya dari asal iman kepada yang berikutnya. Kullama nazara au fakkar, setiap kali dia memperhatikan atau memikirkan dan seterusnya. Wa ma nafahu awalan asbatahu akhiran. Titik. Ini tadi fakaro titik. Kemudian dikritik oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya dohirnya ini ada titik. Sesuatu yang ditiadakan oleh Ibnul Arabi itu pertama kali beliau tetapkan pada akhirnya, yaitu iman memang akan bertambah. Tidak ada gunanya Ibnul Arabi mengatakan tidak ada keterkaitan dengan tambahan. Jelas fikihnya Imam Bukhari lebih jelas. Memang maksudnya adalah tambahnya iman, bukan sekedar memperbaharui tanpa ada pertambahan. Li'anna tajdidal iman imanun. Dohirnya gitu ya. Dohirnya lafadz qauluh. Coba nanti Anda tengok lagi apakah ini perlu dihapus. Li'anna tajdidal iman karena memperbaharui iman bagian dari iman juga. Taib, tanpa menghilangkan iman yang pertama. Selesai dari Fathul Bari. Ini mestinya adalah ada titik. Taib. Kemudian waqad marra bina anifa bayanul Imam Ibnu Rajab Ad-Dimashqi rahimahullah, dan telah kita lewati baru saja penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, anna qaula Mu'ad radhiyallahu anhu yashmalu tajdidal iman wa ziyadatah, bahwasanya ucapan Mu'ad beriman maksudnya mencakupi pembaharuan iman dan pertambahan iman. Summa inna nahwa hadzal asar, kemudian sesungguhnya asar yang seperti ini jaa aydan min ba'di sahabatil akharin, datang juga dari sebagian sahabat yang lain radhiyallahu anhum, bukan hanya dari Mu'ad. Baik. Buktinya apa? Akhrajahul Khallal fi sunnah. Faqala hadatsana Abu Abdillah. Al-Khallal murid dari Imam Ahmad. Qala hadatsana Yazid, Imam Ahmad meriwayatkan dari Yazid bin Harun. Qala hadatsana Muhammad ibnu Talhah an Zabid al-Khair an Zir bin Hubaysh al-Kufi. Qala kana Umar bin Al-Khattab yaqulu li ashabih, Umar bin Al-Khattab berkata pada teman-teman beliau, halummu nazdada imana, marilah kalian agar kita bertambah keimanan. Baik, jelas apa? Ajakan berzikir tadi memang untuk menambah iman, ya rahmakallah. Fayadhkurunallaha azza wajal, maka mereka menyebut nama Allah azza wajal. Wa hadza sanad hasan. Sanad ini hasan, telah Anda sebutkan pembahasannya dalam catatan kaki. Tayyib, wa hadzal asar akhrajahu aidan al-Lalika'i fi syarhi usul i'tiqadi ahli sunnati wa jamaah. Tayyib, ada di kitab itu juga min tariqi Hambal bin Ishaq. Yaitu siapa ini berarti ya, Hambal bin Ishaq ini sepupu kah ya, sepupu Imam Ahmad. Anil Imami Ahmad rahimahullah. Karena beliau ini Hambal bin Ishaq bin Hambal. Imam Ahmad siapa? Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ya berarti ini sepupunya, levelnya ya kurang lebihnya. Wa akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf, birakam yang disebutkan di sini salasuna alfan sab'ah wa isrin ba'da salasimi'ah, 30.327. Baik, Masya Allah ya, para hufad di zaman dulu. Kita arba'in sudah alhamdulillah, kalau hafal arba'in. Boleh lebih alhamdulillah. Wal Khallal fi sunnah faqal hadatsana Abu Abdillah qala hadatsana Affan bin Muslim As-Saffar. Beliau dahabatu Hamad, dikatakan sebagai kendaraannya Hamad karena sering membawakan buku-bukunya Hamad, dan beliau asbatun nas fi Hamad. Baik. Qala hadatsana Hamad bin Salamah, Hamad bin Salamah bin Dinar. Baik, Abu Salamah. An Abi Ja'far Al-Khatmi
an abihi an jaddih Umair ibni Habib ibni Khimasyah annahu qala innal iman yazidu wa yanqus. Sesungguhnya iman itu bertambah dan berkurang. Faqilalah, maka ditanyakan pada beliau, wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuh, bagaimana pertambahannya dan pengurangannya? Qal idza dzakarnallaha tabaraka wa ta'ala wa khasyainah, kalau kita menyebut nama Allah tabaraka wa ta'ala dan kita takut kepadanya, fadzalika ziyadatuh, itu adalah pertambahan iman. Wa idza ghafalna wa nasina wa dhayya'na, namun jika kita lalai, kita lupa dan kita menyia-nyiakan, fadzalika nuqsanuh, maka itu adalah berkurangnya iman. Wa hadza sanad dhaif. Dhaif karena apa? Di sini yaitu ayah dari Abu Ja'far Al-Khatmi, yaitu Yazid bin Umair. Saya tidak mendapatkan siapa yang mensikohkannya. Dhaif. Yaitu majhul. Sekarang yang berikutnya kalamu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annal yaqin al-imanu kulluh. Anna yaitu bi anna, bahwasanya keyakinan adalah iman secara keseluruhan. Semua iman adalah keyakinan itu. Summa qala al-mu'allif rahimahullah wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pertanyaan untuk anak-anak Ibnu Mas'ud, siapa namanya Ibnu Mas'ud untuk anak-anak? Ya? Iya, namanya Abdullah. Kalau kunyahnya baru siapa? Sedikit lagi. Ya, iya, Abu Abdurrahman. Baik. Afwan, menjebak sedikit. Iya, beliau Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Baik. Qauluhu qala Ibnu Mas'ud huwal imamul habr. Imam, habr yaitu alim, mufassir, faqihul ummah. Ini julukan-julukan ini dari Imam Az-Zahabi dan jelas beliau mendapatkan dari ulama yang di atasnya juga. Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud ibni Ghafil al-Huzali dari Bani Huzail. Al-Makki al-Muhajiri al-Badri. Masya Allah. Wa kana minas sabiqinal awwalin, termasuk yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam. Wa minan nujaba, termasuk dari para tokoh besar, nujaba, najib, tokoh terkemuka. Al-alimin, yang berilmu. Syahida Badra, ikut perang Badar. Wa hajarul hijratain, berhijrah 2 kali. Untuk anak-anak, hijrah 2 kali itu bagaimana ya? Mekah, Habasyah. Mungkin Habasyah ke Madinah. Sebagian apa? Kembali ke Mekah kemudian berangkat ke Madinah, tak masalah. Oh, iya. Kemudian wa manaqibuhu ghazirah. Ini di dalam, ya tetap dalam siar. Manaqib beliau, kedudukan beliau itu banyak sekali. Rawa ilman kasira, meriwayatkan ilmu yang banyak. Tapi kenapa tidak masuk dalam 6 terbesar? Kata para ulama, beliau wafat lebih awal dibanding yang lain. Sehingga ya dimaklumi. Selesai dari siar. Wa hadzal asar akhrajahu Waqi' Ibnul Jarrah fi Zuhud. Dan kitab Zuhudnya Waqi' Ibnul Jarrah bagus sekali dan sanadnya pendek-pendek aja. Qala haddatsanal A'mash an Abi Dhabian an Alqamah qala Abdullah as-sabru nisful iman, kesabaran adalah setengah dari iman. Wal yakin al imanu kulluh, sedangkan keyakinan adalah iman secara keseluruhan. Wa hadza sanad sahih. Baik, Abu Dhabian namanya Husain bin Jundub Al-Kufi. Alqamah, beliau adalah Alqamah bin Qais Al-Kufi. Wa min tariqi Waqi' akhrajahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Dari jalur Waqi' juga Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Syu'abul Iman mauqufan. Ya, ini kalam dari Ibnu Mas'ud memang. Wa qataba Waqi'an, yang mendukung Waqi' siapa? Abu Muawiyah Ad-Dharir. Asbatun Nasfi, ini anak-anak kira-kira pernah dengar kan ya, sering ya, atau mungkin bapak-bapak. Abu Muawiyah Ad-Dharir, Muhammad bin Khazim, Asbatun Nasfiman. Murid terbaiknya siapa? Murid terbaik siapa? Murid terbaik dari siapa? Ya?
Iya, betul. Murid terbaik dari A'mash. Ayo. Makanya ini penguatnya sangat kuat. Kama akhrajahu Tabrani rahimahullah fil Mu'jamil Kabir. Faqala haddatsana Muhammad ibnu Ali As-Sa'igh, qala haddatsana Sa'id ibnu Mansur, qala haddatsana Abu Muawiyah, qala haddatsana Al-A'mash bihi mauqufan. Seperti sanad sebelumnya secara mauquf. Catatan kakinya ada di bawah situ. Tapi walaupun penguatnya kuat sekali, kenapa sanadnya hasan? Masalahnya siapa? Muhammad bin Ali As-Sa'igh, beliau shaduk. Tapi tak masalah. Dikuatkan dengan riwayat yang tadi jadi sahih. Kemudian wataba'ahuma bilafdin atam, yang menguatkan mereka berdua yang mendukung Waqi' dan Abu Muawiyah dengan lafaz yang lebih lengkap dari itu mendalik apa? Jarir bin Hazim, sikoh juga. Kama akhrajahul Hakim fil Mustadrak. Faqal akhbarana Abu Zakaria Al-Ambari, qala haddatsana Muhammad ibnu Abdissalam, qala haddatsana Ishaq, qala amba'ana Jarir anil A'mash. Jelas sanadnya sahih. An Abi Dhabian qal kunna na'ridul masahifa inda Alqamah. Kami sering menyodorkan mushaf, yaitu membaca. Murid membaca, gurunya memperbaiki dan sebagainya, menyimak. Inda Alqamah, yaitu belajar kepada Alqamah ibnu Qais. Baik. Faqara'a hadhil ayah, kemudian Alqamah membacakan ayat ini. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya di dalam peristiwa tadi benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang beriman. Faqal qala Abdullah. Nah, beliau meriwayatkan dari gurunya. Al yakin al imanu kulluh. Maksudnya kaumin yu'minun adalah kaumin yuqinun itu sendiri, karena keyakinan adalah iman itu sendiri. Wa qara'a hadhil ayah, dan beliau juga membaca ayat ini. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya di dalam peristiwa tadi, peristiwa terkait dengan apa? Bencana di lautan dan Allah menyelamatkan tatkala mereka mentauhidkan Allah. Benar-benar ada tanda kekuasaan Allah untuk setiap orang yang sangat bersabar dan sangat bersyukur. Faqala Abdullah as-sabru nisful iman. Kesabaran adalah setengah iman. Dalam catatan kaki telah dijelaskan, yaitu sanadnya sahih. Wa hadza hadisun sahihul isnad walam yukhrijah. Kata siapa itu? Al-Hakim An-Naisaburi, ini adalah hadis yang sanadnya sahih, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Wa ta'liqu Dzahabi fi talkhis sahih. Ya, Talkhisul Mustadrak mengatakan sahih. Fal asar sahihun mauqufun ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kesimpulannya asar ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari sahih, mauquf. Kenapa kita terang-terangan mengatakan mauquf? Karena ada tambahan faedah wa qad ruwiya marfu'an. Dan telah diriwayatkan marfu' kalam Nabi, tapi walam yasih, dia tidak sah. Qala al-Hafidz Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah fi Hilyatil Auliya, haddatsana Al-Hasan ibnu Ali Al-Warraq, qala haddatsana Abdullah ibnu Shalih. Beliau lain rahimahullah. Qala haddatsana Ibnu Kasib, qala haddatsana Muhammad ibnu Khalid Al-Makhzumi, an Sufyan an Zabid. Sufyan As-Sauri kalau meriwayatkan dari Zabid Al-Khair, an Abi Wa'il Syakik bin Salamah, an Abdillah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sabru nisful iman wal yaqin al imanu kulluh. Siapa yang mendatangkan keanehan di sini? Tafarrada bihil Makhzumi. Siapa tadi? Muhammad bin Khalid Al-Makhzumi menyendiri dengan riwayat ini an Sufyan. Sementara mana murid-murid terbaik Sufyan? Murid terbaik Sufyan contohnya siapa ya? Ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ada juga Abdurrahman bin Mahdi dan lain-lain. Baik, mana yang meriwayatkan itu? Kenapa Muhammad bin Khalid justru yang membawa riwayat yang aneh ini? Bihadal isnad. Baik, kesimpulannya sanadnya dhaif. Muhammad bin Khalid Al-Makhzumi la yu'raf. Maka ya, janjinya tidak kuat riwayat beliau. Ditambah dengan Abdullah bin Saleh Katibul Laits fihi dha'fun ma'ruf. Baik. Cuma apa? Inti kesalahannya ada pada Muhammad bin Khalid. Karena Abdullah bin Saleh didukung oleh rawi yang lain, yaitu Muhammad bin Isa. Sebagaimana dalam Musnad Asy-Syihab. Dan seterusnya. Cuma apa? Ana memberikan tambahan faedah isnadiyah. Wa fihi aidan Ibnu Kasib.
Siapa tadi Ibnu Kasib? Ya, dikatakan Ibnu Kasib, huwa Ya'qub bin Humaid ibni Kasib al-Madani, tinggal di Makkah. Ikhtalafat aqwalul a'immati fihi kasiro. Ucapan para imam tentangnya berselisih banyak sekali karena memang meragukan. Warrajih huwa saduqun lahu auham. Yang betul saduq ada kekeliruan. Yuwasil wa yughrib, terkadang menyambung riwayat yang putus, terkadang mendatangkan keanehan. Nah, lafaz-lafaz seperti ini menjadi faedah bagi kita kalau kita mendapati penyakit. Penyakit tapi kepada siapa kita menumpukan kesalahan? Biasanya akan ditumpukan pada orang yang seperti ini. Kalau tidak ditemukan penyakit yang lain atau rawi yang lain yang lebih layak dituduh. Baik. Wala yustaba'at, dan bukan mustahil ayyakuna hadzal marfu' mungkara. Riwayat yang marfu' ini mungkar min ajli tafarrudi Muhammad bin Khalid bi raf'ih, karena Muhammad bin Khalid menyendiri dengan rafa'nya. Wa yahtamilu anna raf'a min auhami bin Kasib. Ada kemungkinan juga marfu'nya kepada Nabi ini bagian dari kekeliruan Ibnu Kasib. Fawasalah, dia menyambung yang harusnya tidak marfu'. Wa aghraba fih, dan mendatangkan riwayat yang gharibah, yang aneh. Wa qad dha'afal a'immatu raf'a hadzal asar. Sementara para imam telah melemahkan riwayat yang asar yang marfu' ini. Baik, ini kesimpulannya. Kita kembali ke pembahasan di atas. Muka surat 85 itu, warawahu Sauri, kata Abu Nuaim yang menyebutkan memang riwayat ini mungkaroh. Buktinya apa? As-Sauri meriwayatkan an Abi Ishaq an Jarir an-Nahdi an Jaririn Nahdi an rajulin min Bani Sulaim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah. Ada riwayat yang lain tapi juga tetap lemah. Baik, kesimpulannya apa? Fal marfu' dhaif. Qala al-Hafidz al-Baihaqi rahimahullah wa qad ruwiya hadza min wajhin akhar. Riwayat yang mauqufah telah diriwayatkan juga, asar tadi diriwayatkan juga dari sanad yang lain, ghairi qawi, yang tidak kuat marfu'an. Selesai dari Syu'abul Iman. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa qala Ibnu Mas'ud al-yaqin al-imanu kulluh. Keyakinan adalah iman secara keseluruhan. Hadza ta'liq tarfun min asar. Ta'liq ini, riwayat mu'allaq ini adalah ujung dari asar yang wasalahu Tabrani bisanadin sahih. Disambung sanadnya oleh At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Wa baqiyatuhu, kelengkapannya, as-sabru nisful iman. Kesabaran adalah setengah iman. Ini yang mauquf sahih. Wa akhrajahu Abu Nuaim fil Hilyah wal Baihaqi fi Zuhud min hadisihi marfu'an, dari hadis Ibni Mas'ud tapi marfu'. Wala yasbutu raf'uh, tapi marfu'nya itu tidak betul, tidak tetap. Selesai dari Fathul Bari. Summa qauluhu al-yaqin. Taib, sekarang al-yaqin itu apa sih? Ya, ini secara definisinya. Secara pemahaman, tiap kita biasanya sudah paham apa sih yakin itu. Lughatan al-ilmul ladzi la syakka ma'ah. Secara bahasa, yang namanya keyakinan adalah pengetahuan yang tidak ada keraguan bersamanya. Wastilahan, secara istilah, al-yakin itu apa? I'tiqadus syai', keyakinan tentang sesuatu, bi annahu kadza, dengan apa? Bahwasanya memang sesuatu itu demikian. Ma'atiqadi annahu la yumkinu illa kadza, disertai dengan keyakinan orangnya memang tidak terjadi kecuali itu sudah. Inilah keyakinan. Jadi memang tidak ada keraguan-raguan, tidak ada mungkin begini kok, tak ada. Mutabiqan lil waqi', yang sesuai dengan kenyataan. Dan lafaz ini perlu diperbaiki karena orang-orang kafir juga punya keyakinan-keyakinan, orang keyakinan terhadap terhadap Isa kah, atau terhadap Uzair atau apa, atau terhadap dewa Brahma kah, itu keyakinan juga. Tapi tidak sesuai kenyataan. Ghairu mumkiniz zawal, tidak mungkin untuk hilang. Sebenarnya yang betul apa? Mungkin hilang apabila dia dikalahkan oleh keyakinan yang lebih kuat, data atau bayinah yang lebih kuat. Ini tadi diambil dari kitab At-Tauqif punya Al-Munawi. Definisi yang awal jelas. Adapun tambahan-tambahan belakangan ini yang akhir itu perlu diperbaiki. Makanya kita katakan di sini yakni qaulahu ghairu mumkiniz zawal,
Yang dimaksudkan tidak mungkin hilang keyakinan tadi, anna sahibahu jazam. Pemiliknya memastikan anna ma'taqadahu huwal mutabiqu lil waqi', bahwasanya sesuatu yang diyakini memang itu sudah sesuai dengan kenyataan. Fala yumkinu yazulu dzalika min qibalih. Maka tidak mungkin yang demikian itu hilang dari jalur itu. Tapi mungkin akan hilang kalau datang yang lebih kuat dari jalur yang lain, yang membatalkannya. Amma idza wujida ba'da dzalik, wujida atau wajada. Adapun jika pemilik keyakinan tadi mendapatkan setelah itu annal waqi'a khilafu dzalik, bahwasanya kenyataan menyelisihi itu, yazulu tiqadu, keyakinan dia akan hilang tuh, wa yataghayyar, dan akan berubah sebagaimana orang-orang yang dulunya yakin bahkan jadi pendeta Nasara, tahu-tahu masuk Islam. Keyakinannya berubah. Karena apa? Karena dibatalkan oleh sesuatu yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Wa qala al-allamatur Raghib al-Asfahani, ulama tahun 502 minal hijrah rahimahullah, al-yaqin min sifatil ilm. Keyakinan itu termasuk dari sifat ilmu. Fauqal ma'rifah, lebih tinggi daripada pengetahuan. Wa dirayah, ini hampir sama ya. Ma'rifah yaitu apa? Uruf, apa itu? Irfan yaitu pengetahuan. Dirayah yaitu darayah dari anak adri, pengetahuan juga. Wa akhawatiha, dan saudari-saudarinya. Intinya ini lebih tinggi daripada istilah ma'rifah, dirayah dan semacam itu. Yakin itu lebih tinggi. Wa yuqalu, dikatakan ilmu yakin, wala yuqal ma'rifatu yakin. Iya, tak ada. Karena lafaz ma'rifah itu terkadang masih disertai dengan apa itu dzon, seperti dalam pembahasan usul fikih. Wa huwa, sekarang apa itu yakin? Kata Ar-Raghib, sukunul fahm ma'asabatil hukm. Inilah definisi yang paling pendek tentang masalah yakin, paling pendek dan insya Allah kuat seperti ini, yaitu tenangnya pemahaman disertai dengan kukuhnya hukum. Tayyib, tidak lagi masih ragu-ragu ini dan itu. Dan ini tentunya dibangun di atas ilmu keyakinan itu. Wa qal ilmul yakin wa ainul yakin wa haqqul yakin. Tayyib. Semuanya ada dalam Quran ya, istilah-istilah ini, 3 istilah keyakinan. Selesai dari mufradat. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, innar raiba diddut tama'ninah. Sesungguhnya raib yaitu kegoncangan lawan dari ketentraman. Raib kegoncangan atau kebimbangan. Wal yakin lawan dari keyakinan, yaitu apa? Raib itu lawan dari ketentraman dan keyakinan. Fahuwa qalqun wattirab. Raib, keraguan, kebimbangan itu qalq, yaitu keresahan. Wattirab, kegoncangan. Wa inzi'aj, sama ya, inzi'aj yaitu kegoncangan jiwa, inzi'aj, terkejut. Kama annal yakin, sebagaimana al yakin wa tama'ninah sabatun wastiqrar. Keyakinan dan ketentraman adalah kekukuhan dan kemantapan. Ini dengan gambaran-gambaran dari beberapa ulama, kita lebih memahami apa hakikat keyakinan itu. Baik, tidak lagi goncang, tidak lagi jangan-jangan, tidak. Ini tingkat yakin. Selesai dari badai. Dan itu dibangun di atas ilmu, bukan taklid. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wal yakin huwal ilmul hasilu lil qalb. Yang namanya keyakinan adalah ilmu yang dihasilkan untuk hati ba'dan nadhari wal istidlal, setelah meneliti dan mencari pendalilan. Jadi bukan asal mengekor orang besar lalu oh saya yakin. Itu bukan yakin hakikatnya. Engkau goyang. Kalau orang besar tahu-tahu menghisbikan seseorang, tahu-tahu ikut. Nah, berarti engkau tak punya keyakinan itu. Asal ikut aja. Karena apa? Tidak ada nadhar dan istidlal. Fayujibu quwwatat tasdiq. Maka keyakinan itu mewajibkan kuatnya pembenaran. Hatta yanfiyar raib. Sehingga dia meniadakan kebimbangan. Wa yujiba tama'ninatal qalb. Dan mewajibkan ketentraman hati. Bil iman. Dengan keimanan. Wasukunah. Mewajibkan tenangnya hati. Wartiyahahu bih.
Dan irtiyah yaitu murtah. Murtah itu apa ya? Tentram juga kah ya? Ya, saya murtah. Kalau orang Yaman bilang murtah maksudnya tentram, tenang, santai. Dan ketentraman hati kepada iman tadi. Waqad ja'alahu Ibnu Mas'udin al-imana kullah. Ibnu Mas'ud telah menjadikan keyakinan itu adalah iman secara keseluruhan. Selesai dari Fathul Bari. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya.